Om Swastiastu, Mbah. Om Swastiastu. Kita lanjutkan lagi diskusi yang sempat tertunda, Mbah. Jadi beberapa hari yang lalu kita sempat berbincang-bincang tentang Tumpak Wariga ya. Sekarang mungkin ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ke Mbah. Jadi saya pengen menanyakan bagaimana konsep dari Bali Age itu sendiri. Kemudian di Bali juga ada istilah Bali Mule. Kemudian selain itu juga ada Bali modern saat ini. Jadi mungkin Mbah bisa kasih kita masukan, kita penjelasan terkait dengan itu, Mbah. Iya. Monggo, Mbah. Setelah Mbah Kong riset partisipasi keliling Bali ini, Mbah Kong menemukan situs-situs yang dahsyat, menemukan demografi yang luar biasa, banyak hal yang mengetuk jiwa kita, terutama ketika kita dipertemukan pada situs Bali Mule yang ada di Buleleng ini. Semua di Buleleng toh. Makanya kekuatan Bali ini sebetulnya ya di Buleleng, di Bali Utara ini, di mana ada Bali Mule yang mana moto hidup masyarakat Bali Mule itu adalah mulia dalam kemurnian. Nah, ini setiap insan yang hidup di wilayah Bali Mule ini agar menjaga kemurnian, mulia dalam kemurnian, maka dalam suguhan utama memakai daun intaran, ya kan, memakai bunga menuri. Itu kemurniannya dari alam, dari itu, Mbah. alam. Jadi benar-benar kita diharapkan selaras dengan kemurnian alam, apa adanya, dan kita harus benar-benar dalam kesucian itu. Kalau kita murni ini kan apa adanya, tidak ngaing-ngaing. Jadi kalau sudah nggak perlu mengada-ngadakan yang tidak perlu, tapi yang sudah disediakan alam inilah digunakan untuk bebantenan, untuk sesuguhan. Makanya kehidupan di tengah masyarakat Bali Mule ini benar-benar luar biasa. Bahkan ketika sampai wafat pun dikuburkan dengan cara yang tidak diketahui oleh siapapun, ya kan? Perginya lewat jalan barat, pulangnya lewat jalan timur, dan nggak boleh berpaling lagi. Dan di atas pusara itu, ditanam pohon pisang, pohon kelapa, dan pohon bunga-bunga yang lain. Ini supaya menjadi simbol kemurnian bahwa manusia ini kembali menyatu dengan semesta raya ini. Selain itu juga melepaskan ayam hidup sepasang supaya menjaga kehidupan yang ada. Wah, indah banget ya, Bali Mule itu. Burung juga, Mbah, ya? Ayam ya. Jadi Bali Mule ini adalah mulia dalam kemurnian. Intinya di sana saja. Kalau untuk lebih detailnya mungkin kita bisa kupas, kita harus ke sana. Nah, gitu. Itu kalau Bali Mule. Kalau tentang Bali Age, Mbah Kong menemukan moto hidup mereka adalah mulia dalam kesederhanaan. Nah, ini mulia dalam kesederhanaan. Maka ketika anak-anak muda yang melanjutkan kehidupan menikah, langsung membuat sanggah kemulan dari bambu. Dan terutama di Pedawa ini Mbah Kong temukan bahwa tempat hunian mulai dari sanggar kemulan sampai rumah pun semua dari bambu. Tiang, dinding, atap, bahkan lantai itu mereka memanfaatkan dari bambu supaya menegaskan bahwa di Bali Age ini tetap berada dalam kesederhanaan, mulia dalam kesederhanaan. Maka hasil di sana itu luar biasa, terutama hasil buminya, ya kan. Jadi
saling gotong royong, saling membantu, apapun ada kerjasama, itu jiwa menolongnya tinggi sekali. Ini sebetulnya yang perlu kita jaga dan kita rawat, berada dalam kemurnian, tetap dengan kesederhanaan, menginjak ke dalam modernan ini tanpa merusak. Sebetulnya dengan Bali modern ini kan malah bisa mensosialisasikan mulia dalam kemurnian dan kesederhanaan ini. Sebetulnya dengan zaman canggih ini kita bisa mensosialisasikan kehidupan yang murni, mulia dan sederhana ini ke tengah publik yang hiruk pikuk dengan teknologi canggih. Jangan digunakan untuk yang negatif toh, ke sana. Pandangan Bagong ke sana, sehingga Bali Mule, Bali Age, Bali modern ini bisa saling melengkapi. Jangan nanti seolah-olah Bali modern ini menjajah yang Bali Mule dan Bali Age. Kurasa tidak ke sana. Karena manusia itu dikasih kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan rohani. Kalau ketiganya ini berimbang diterapkan, maka mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan, dan mulia dalam kemodernan lah jadinya. Maka ada perubahan yang sangat besar, bukan merubah total tetapi menyelaraskan. Ketika ada upekara, ada acara apapun, diselaraskan, ya kan, melengkapi, ditingkatkan, meningkatkan tanpa ada perasaan merusak. Tetap mulia dalam kemurnian, tetap mulia dalam kesederhanaan, tetap juga mulia dalam kemodernan. Nah, ini yang harus kita jaga agar kita ini memiliki pribadi-pribadi sejati, menjadi insan-insan yang menjaga kemuliaan dan kemurnian, menjaga kemuliaan dan kesederhanaan, meningkat mulia dalam kemodernan. Ya, supaya nanti energi-energi negatif yang tidak baik itu tidak ada di Bali. Karena kan banyak yang rusak, ada sengaja yang merusakkan diri, ada yang sengaja dirusak. Ini harus kita antisipasi. Dan ini kan disimbolkan abad lato-lato ini banyak yang melakukan assassination, membentur-benturkan. Coba di Bali Age dan Bali Mule ini kan penuh kemurnian, kesederhanaan dan kemuliaan, tetapi diisukan di publik kan tempat orang-orang yang tidak positif gitu. Bahkan Bagong ketika masih ada di sana itu ada berita di media sosial yang jelek banget, dan itu tidak terjadi. Saya di lokasi, jadi tempat yang diberitakan itu pas Bagong ada di sana, dan nggak benar. Jadi inilah kita generasi muda, jangan kehilangan jejak, jangan kehilangan pijakan, tetaplah dalam kemurnian, tetaplah dalam kesederhanaan, tetaplah mulia dalam kemodernan. Kalau itu sih esensinya untuk anak-anak saya. Saya izin lagi Mbah, terkait dengan penjelasan Mbah tadi, mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan, dan mulia dalam modern. Bagaimana sebagai generasi muda dan anak-anak nanti yang akan meneruskan itu, sehingga mereka bisa mengetahui esensi dari diri mereka sendiri. Ada yang di Bali Age, ada yang di Bali Mule, ada yang juga di Bali modern. Bagaimana caranya menjaga harmonisasi itu, Mbak? Iya, ini mudah sekali sebetulnya, walaupun tidak sembarang orang mau, ya kan. Dengan mulia dalam kemurnian itu kan seperti suguhan daun intaran, bunga menuri, itu kan mengingatkan, you ini dipelihara dari daun ini, nak. You ini dipelihara dari daun ini, nak. Kenapa? Daun-daun ini mempersembahkan oksigen buat napas kita, ya kan, mengingatkan kita. Bunga-bunga ini mempersembahkan keharuman dalam hidup. Maka berterima kasihlah pada daun-daun itu yang mempersembahkan oksigen murni dalam kemurnian.
Tanpa oksigen napas kita nggak berjalan toh. Nah, setelah kita menegaskan berterima kasih pada oksigen, berterima kasihlah pada daun-daun, berterima kasihlah pada pohon-pohon, berterima kasihlah kita pada napas, terima kasihlah pada sang pemberi napas. Kalau sekarang kan kebanyakan yang umum terima kasih pada sang pemberi napas, tapi berterima kasih pada oksigen kan nggak ada. Sedikit sekali. Mbah Kong sudah mencoba bertanya dan dialog dengan anak-anak kita. Pernah nggak kamu berterima kasih pada oksigen? Nggak ada. Termasuk tadi malam dengan ada seorang penulis juga saya tanya, kalau memang kamu ingin bicara tentang kemurnian hidup, mulailah aku bertanya dan jawab. Pernahkah dalam hidupmu berterima kasih pada oksigen? Jawabannya langsung cepat, belum pernah. Kalau berterima kasih pada napas, pernah. Oke. Ya, sekarang ditambah setelah berterima kasih atas napasmu, berterima kasihlah pada oksigen, sehingga kita juga merawat kehidupan, merawat kemurnian itu dengan menjaga tetap ada daun, berarti kita tetap merawat pohon. Maka di Bali ini selalu menyaput pohon agar tidak ditebang. Disaput kain putih, kadang kain kuning, kadang kain poleng, karena supaya mengingat kesucian dan kemuliaan yang memberi hidup kita. Nah, ke sana. Jadi ini bisa kita ajarkan ke anak-anak seperti itu. Kita ajak mulai menanam. Kenapa harus menanam? Tapi harus dijelaskan dari daun-daun ini, nak, kita menerima oksigen. Ya kan ke sana. Kalau udah tahu dari situ, mereka akan sayang pada rumput, sayang pada semak, sayang pada apapun yang namanya tumbuh. Itu nanti ke sana. Anak-anak kita akan tahu itu. Makanya anak-anak kita kasih catatan-catatan kecil. Itu mulai nulis. Ya, kita ajarin premis-premis atau hal-hal yang istimewa yang harus dicatat supaya tidak lupa. Karena daya ingat kita kan tipis. Maka perlunya catatan itu. Ini untuk membentuk pribadi dan karakter. Maka kita sekarang itu lebih baik menyerukan karakter building education. Jadi melakukan pendidikan membangun jati diri pribadi dibandingkan membangun yang sifatnya physically, bangunan-bangunan gedung-gedung yang ternyata selama program COVID-19 kan nggak ada gedung yang bermanfaat. Iya kan? Ini teguran yang indah. Ya, semoga ini bisa menjadi penekanan buat anak cucu kita agar tidak kehilangan jejak, tetap memiliki pijakan mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan, mulia dalam kemodernan. Nah, inilah lahirnya harmoni. Di luar itu pasti disharmoni, pasti tidak nyaman. Itu saja nanti yang kita tekan ke anak-anak kita, anak cucu kita. Harus lembut ya. Jangan kalau menegur anak-anak kita itu dengan membentak, dengan keras. Sesejuk mungkin, selembut mungkin agar anak cucu kita ini nyaman. Ya, seperti kita kan nggak mungkin kita merasa nyaman kalau kita dibentak-bentak, kasaran gitu. Preman aja kalau kita bisikin akhirnya juga luluh. Iya kan? Ya, seperti itu. Terkait dengan tadi pembahasan Bali Mule, mah mengatakan bahwa setelah menikah, jadi anak-anak sudah disepeh ya istilahnya, sudah hidup mandiri ya. Kemudian dengan memegang konsepnya di sana adalah yang saya tahu selain bambu juga ada pohon dadap itu, Mbak. Iya, itu kembali ke kemurnian, makanya melengkapi. Iya, selalu. Nah, itu juga tidak lepas dari esensi tumbuhan gitu, Mbak ya. Nah, Mbah juga sendiri tahu kenapa mungkin di sini yang dipakai pohon bambu. Jadi kenapa tidak pohon yang lain? Mungkin bisa dijelaskan, Mbah, dari esensinya terhadap mungkin sumber kehidupan yang ada di alam ini gitu. Jadi kalau menurut Mbak Kong sih pakai tumbuhan apa saja ndak apa. Bambu ini kan dari akar sampai daun manfaat semua, ya kan? Setelah daun-daun ini gugur luruh, itu bisa jadi pupuk padi yang luar biasa. Pupuk padi yang luar biasa. Ini kembali kepada Ibu Pertiwi juga. Kalau daun bambu ini dicampur dengan pasir, itu jadi pupuk padi yang bagus banget. Itu.
Sekarang rantingnya bisa kita gunakan untuk bahan bakar, ranting-rantingnya bisa juga untuk bahan kreatif, ya kan. Batangnya bayangkan aja, mulai bisa untuk tiang, untuk usuk, untuk palang, Semua. untuk segala macam serbaguna bambu itu. Nggak bisa dipisahkan kehidupan masyarakat Bali dari bambu, Mas. Iya, ini iya. intinya. Karena itu tadi memegang kemurnian. Jadi bambu ini juga simbol kemurnian juga. Apapun dipersembahkan dan bisa. Tapi hati-hati, jangan sampai tertusuk dirinya atau terkena bilahnya. Ya kan? Nah, makanya penting bambu ini diprioritaskan dalam mulia, dalam kesederhanaan itu tadi. Makanya dominannya yang di Bali Age, di Bali Age, walaupun semuanya masih pakai. Karena itu menjaga tadi. Oh ternyata Bali Mule menjaga kemurnian, Bali Age menjaga kesederhanaan. Bali modern memelihara kemurnian dan kesederhanaan itu, dilengkapi dengan modernitas yang makin canggih, makin bersatelit, makin bermaya-maya teknologi, sehingga tanpa melupakan dan mengabaikan yang murni dan sederhana dalam kemuliaan itu tadi. Gitu, anakku yang terkasih. Oke, terima kasih Mbah penjelasannya, Mbah. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi yang terkait dengan ini, Mbah. Kita selalu sosialisasikan yang indah. Pamit, Mbah. Om Santi, Santi. Om Matur Suksma Rahayu selalu.